Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa bertemu secara online dalam kajian The Wonderful Sahabiyat. Dan pada pagi hari ini insya Allah kita akan membaca biografi sekalian dua orang saja, yaitu Asma binti Yazid bin As-Sakan Al-Ansariyah dan Umamah binti Abdul As. Pada hari ini insya Allah dua biografi sekalian, karena biografi yang ke-11 milik Asma binti Yazid ini tidak terlalu panjang, begitu juga yang ke-12 tidak terlalu panjang, sehingga kita akan gabungkan pada satu pertemuan. Di buku yang kita baca ada di halaman 74. Silakan teman-teman membuka bukunya. Asma binti Yazid bin As-Sakan Al-Ansariyah radhiyallahu anha, wanita yang berbaiat dengan jujur. Dia adalah Asma binti Yazid ibnu Sakan Al-Ansariyah, salah seorang wanita beriman, pemilik kemuliaan, kehormatan dan agama. Abu Nuaim mensifatinya, di antara mereka ada wanita Ansor yang bernama Asma binti Yazid ibnu Sakan radhiyallahu anha, yang mencampakkan apa yang menimbulkan keterperdayaan dan fitnah. Masuk Islam bersama angkatan Islam yang pertama di Madinah, di tangan Mus'ab bin Umair, Mus'ab al-Khair, yang berangkat dari sebaik-baik kampung Ansor, yaitu kampung Bani Abdul Ashhal, kaumnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, sahabat mulia yang keislamannya merupakan keberkahan bagi kaumnya, di mana saat dia masuk Islam tidak ada seorang laki-laki pun ataupun wanita di kampung Bani Abdul Ashhal mendapatkan waktu sore melainkan dia adalah seorang muslim atau muslimah. Jadi muslim sekampungan. Asma adalah putri bibi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat mulia. Nasab Asma dan Sa'ad bin Mu'adz bertemu pada kakek mereka berdua, yaitu Imri'il Qais bin Yazid bin Abdul Ashhal. Asma binti Yazid merupakan contoh mengagumkan dari kaum wanita yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara-perkara agama mereka untuk mengetahui kebenaran dan meniti jalan kebaikan, sehingga dia dikenal sebagai wanita pemilik akal dan agama, dan bahwa dia adalah oratornya kaum wanita. Asma berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melewatiku saat aku bersama wanita-wanita sebayaku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam kepada kami dan bersabda, Iyyakunna wa kufral mun'imin. Jauhilah oleh kalian kekufuran terhadap para pemberi nikmat. Ini kalimat yang butuh penjelasan. Apa itu kufur? Dan siapa para pemberi nikmat? Aku adalah wanita yang paling bertanya, kata Asma. Maka aku bertanya, wahai Rasulullah, apa maksudnya? Maka Nabi SAW bersabda, la'alla ihdakunna tatulu aimatuha baina abawaiha, thumma yarzuquha Allahu zawjan, wa yarzuquha minhu waladan, fataghdabu fatakfuru fataqul, ma ra'aitu minka khairan qat. Maksudnya kufur terhadap para pemberi nikmat itu adalah salah seorang dari kalian lama melajang bersama bapak dan ibunya. Afwan.
salah seorang dari kalian lama melajang bersama bapak dan ibunya. Kemudian Allah memberinya rezeki seorang suami dan memberinya rezeki dari si suami anak-anak. Lalu dia marah dan kufur mengingkari kebaikan suaminya. Dia berkata, aku tidak melihat kebaikan apapun darimu. Nah, jadi maksudnya adalah kufur terhadap para pemberi nikmat itu adalah mengingkari kebaikan suami. Di mana suami selama ini sudah berbuat baik kepada si istri, lalu gara-gara suatu perkara kemudian marah kepada suami, kata-kata yang keluar adalah aku tidak pernah mendapatkan kebaikan apapun darimu. Asma memiliki kedudukan khusus di sisi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha karena dialah yang menyiapkan Aisyah pada saat Rasulullah SAW menikahinya dan memasukkannya kepada beliau, dan sesudahnya dia dipanggil asmanya Aisyah. Asma tumbuh pada sebuah keluarga yang para anggotanya dikenal dengan jihad dan pengorbanan sejak awal diumumkannya kalimat tauhid. Sejak cahaya iman masuk ke dalam relung jiwa mereka dan yang bersih dan jernih, lalu bersemayam di dalamnya. Keduanya memiliki jasa besar dalam jihad dan dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud, bapaknya Yazid ibnu Sakan, pamannya Ziyad ibnu Sakan, saudaranya Amir bin Yazid, dan sepupunya Imarah bin Ziyad ibnu Sakan, semuanya gugur pada perang tersebut. Asma menyaksikan banyak peristiwa-peristiwa penting dalam Islam dan ikut serta di dalamnya. Dia ikut dalam perang Khandaq, ikut bersama Nabi SAW ke Hudaybiyah, ikut dalam Bai'atul Ridwan, ikut dalam perang Khaybar. Asma tidak berhenti berjihad begitu tahun 13 Hijriah datang. Ya. Asma tidak berhenti berjihad. Begitu tahun 13 Hijriah datang, dia berangkat ke Syam untuk mengambil posisinya di antara para pasukan kaum muslimin dalam perang Yarmuk, memberi minuman kepada pasukan yang haus, merawat pasukan yang terluka. Tidak sebatas itu, akan tetapi dia terjun ke barisan pasukan dan membunuh 9 orang dari pasukan Romawi dengan tiang tendanya. Sesudah itu Asma hidup beberapa masa sebelum akhirnya wafat pada zaman Yazid bin Muawiyah rahimahullah. Semoga Allah meridhoinya dan membuatnya ridho. Kita lanjutkan dalam biografi Umamah binti Abul As radhiyallahu anhuma, yaitu wanita mulia, putrinya wanita mulia. Umamah binti Abul As bin Ar-Rabi' Al-Qurashi, cucunya Rasulullah SAW yang hidup yatim. Lalu dia mendapatkan kemuliaan berupa kedekatan, cinta dan kasih sayang dari Rasulullah SAW. Ibunya adalah Zainab binti Rasulullah SAW. Neneknya dari pihak ibu adalah Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, pemimpin kaum wanita alam semesta di zamannya. Mungkin di layar teman-teman tidak mendapatkan bukunya, belum sempat di scan. Kalau scan segera, gak sempat, gak ada apanya. Oh, scannernya gak ada, pakai jepret aja. Ya, mohon maaf teman-teman, admin tidak mengetahui kalau pada pagi hari ini kita langsung 2 bab. Mungkin lupa karena pada minggu yang lalu Ana sempat sebutkan bahwa di minggu yang akan datang kita akan langsung baca 2 bab, karena di minggu lalu saya sudah lihat bahwa ini biografi yang 11-12 ini pendek semua. Jadi mau dibaca langsung sekaligus. Ya. Kalau gitu kita berikan kesempatan untuk admin foto terlebih dahulu, ya, supaya bisa di-uploadkan di layar. Dan sambil menunggu saya akan coba
sedikit demi sedikit mengetikkan faidahnya Asma binti Yazid ibnu Sakan al-Ansariyah. Saya akan ketik baik di YouTube maupun di Facebook Mufid TV Official. Harap bersabar ya. Pada hari ini saya karena baca 2 biografi langsung, maka saya pun akan memuat faidah-faidah dari 2 kisahnya dijadikan satu. Ya. Ini yang akan saya masukin satu persatu di live chat maupun di Facebook. Ini sudah faedah kedua. Faedah ketiga. Faedah ketiga. Faedah keempat. Faedah keempat. Dan yang terakhir faedah kelima. Jadi untuk Asma binti Yazid saya hanya dapat 5 faedah dari apa yang bisa kita baca. Ya. Kopi. Ya, 5. Sudah bisa? Bisa? Saya tunggu ngelihat di layar ada gambar buku baru saya mulai lagi. Baik. Alhamdulillah sudah tampil. Umamah binti Abul As radhiyallahu anha atau anhuma. Saya sebutkan anhuma karena Umamah adalah sahabat dan bapaknya Abul As juga seorang sahabat. Mari kita baca. Umamah binti Abul As bin Ar-Rabi' Al-Qurashi, cucunya Rasulullah SAW yang hidup yatim. Lalu dia mendapatkan kemuliaan berupa kedekatan, cinta dan kasih sayang dari Rasulullah SAW. Ibunya adalah Zainab binti Rasulullah SAW. Ya, kalau kita mengenal misalnya Hasan Hussein, itu adalah cucunya Nabi dari anaknya yaitu Fatimah.
Maka kita mengenal Umamah sebagai cucunya Nabi dari anaknya Nabi yang bernama Zainab. Neneknya dari pihak ibu, ya, berarti mamanya, ya, yaitu Zainab. Neneknya bernama Khadijah binti Khuwailid yang sudah kita baca biografinya pada pertemuan pertama. Khadijah binti Khuwailid merupakan ummul mukminin, yaitu pemimpin kaum wanita asal alam semesta di zamannya. Wanita yang pertama beriman kepada Nabi SAW dan membenarkan beliau sebelum siapapun. Bapaknya adalah Abul As bin Ar-Rabi', menantunya Rasulullah SAW yang mulia, yang merupakan suami putri beliau, yaitu Zainab, di mana dia adalah keponakannya Khadijah, Ummul Mukminin. Ya. Berarti nanti dapat faidah. Ya, mohon maaf ya. Saya tadi luput faidah ini. Faidahnya adalah menikah dengan sepupu. Nomor 13. Halal menikah dengan sepupu. Karena Umamah Zainab menikah dengan keponakan ibunya. Bapaknya adalah Abul As bin Ar-Rabi', menantunya Rasulullah SAW yang merupakan suami putri beliau yaitu Zainab, dan dia merupakan keponakannya Khadijah, Ummul Mukminin. Abul As ini sempat ditawan pada perang Badar. Namun dia dibebaskan karena tebusan karena posisinya di sisi Rasulullah SAW dan Zainab. Kemudian dia masuk Islam sebelum Fathu Mekah dan Islamnya baik, tapi dia meninggal dunia di zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Umamah radhiyallahu anhuma atau radhiyallahu anha lahir di zaman kakeknya Rasulullah SAW. Karena bertemu dengan Nabi, berarti dia adalah sahabat. Dia menyusu air keimanan dari ibunya Zainab dan terdidik di tangannya. Zainab menyuapinya dengan ketakwaan dan menyapihnya di atas kesolihan. Dengan itu Umamah menjadi gadis yang asal usulnya dan pertumbuhannya mulia. Karena itu Rasulullah SAW menyayanginya dan berbahagia karenanya. Beliau memberinya kedudukan mulia di dalam hatinya, memayunginya dengan kasih sayang yang menumbuhkan hati dan jiwanya. Hidup Zainab tidak lama. Dia wafat tahun 8 Hijriah saat putrinya Umamah belum masuk usia dewasa. Ya. Dan kita katakan bahwa seluruh anaknya Nabi wafat sebelum Nabi kecuali Fatimah. Seluruh anaknya Nabi wafatnya sebelum Nabi dan dikecualikan Fatimah. Fatimah saja yang wafatnya setelah Nabi. Hidup Zainab tidak lama. Dia wafat tahun 8 Hijriah saat putrinya Umamah belum masuk usia dewasa. Kematian Zainab membuat Rasulullah SAW dan putri kecilnya bersedih. Rasulullah SAW masuk kepada kaum wanita yang memandikan Zainab. Lalu beliau bersabda, "Ighsilnaha thalathan aw khamsan aw akthar min dhalik. In ra'aitunna dhalik bima'in wa sidr waj'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur minal kafur. Fa idza faragtunna fa'adhinnani." Beliau mengatakan, mandikanlah Zainab 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu jika menurut kalian memang butuh. Dan jadikan airnya ada campuran daun bidara. Campurkan juga pada basuhan terakhir dengan kafur. Kafur itu kalau di kita kamfer. Ya. Kamfer atau kapur barus. Dan bila kalian sudah selesai maka beritahukan aku.
Manakala mereka selesai, mereka memberitahu Rasulullah, sehingga Rasulullah memberikan mereka kain sarung dan bersabda, "Asy'irnaha iyah." Balutlah tubuhnya dengan kain ini. Ya. Rasulullah SAW kemudian mensolatkannya dan dia memakamkan Zainab di Baqi'. Umamah radhiyallahu anha mendapatkan perhatian dari Nabi SAW. Beliau mengasihi dan menyayanginya. Beliau sering menggendongnya hingga dalam solat sekalipun. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, di mana dia berkata, saat kami menunggu Rasulullah SAW untuk sholat zuhur atau asar, Bilal sudah mengumandangkan azan. Rasulullah SAW keluar kepada kami, sementara Umamah binti Abul As, putrinya Zainab, ada di pundak beliau. Rasulullah SAW maju ke tempat sholat beliau. Kami berdiri di belakang beliau, sementara Umamah masih di tempatnya semula. Rasulullah SAW bertakbir, maka kami pun bertakbir. Hingga saat Rasulullah SAW hendak ruku, beliau meletakkan Umamah, kemudian beliau ruku dan sujud, hingga beliau selesai dari sujud beliau, lalu beliau bangkit dan mengambil Umamah dan mengembalikannya ke gendongannya. Rasulullah SAW terus melakukan hal itu pada setiap rakaat hingga selesai sholat. Saat Abul As bin Ar-Rabi', bapaknya Umamah, wafat tahun 12 Hijriah, dia mewasiatkan putrinya Umamah kepada putra bibinya. Maksudnya kepada sepupu bapaknya. Ya, diwasiatkan untuk dipelihara oleh putra bibinya. Ya, dari pihak ibunya, yaitu Az-Zubair ibn al-Awwam. Ya. Sebagaimana kita tahu bahwa Az-Zubair juga merupakan sepupu Nabi. Dan Abul As, ya. Lalu Az-Zubair menikahkannya dengan Ali bin Abi Thalib sesudah bibinya, yaitu sesudah bibinya Umamah, yaitu Fatimah, wafat. Dan dalam hal itu, pada zaman Khalifah Umar ibn Khattab, dan Umamah radhiyallahu anha melahirkan anak untuk Ali. Manakala Ali bin Abi Thalib dibunuh, Umamah sangat bersedih. Ummul Haytham menyifati kesedihannya, menceritakan bagaimana kesedihannya Umamah ini. Apa kalimatnya? Ubun-ubunku beruban dan lututku melemah. Umamah saat dia berpisah dari suaminya, dia mondar-mandir karena merindukannya. Manakala tidak ada asa lagi, dia pun menangis. Umamah radhiyallahu anha hidup sesudah Ali radhiyallahu anhu dan menikah dengan Al-Mughirah bin Naufal ibn Harith bin Abdul Muttalib al-Hashimi, dan dia melahirkan untuknya Yahya ibn Mughirah, kemudian wafat sebagai istrinya di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Asma binti Yazid maupun Umamah ini, dan insya Allah kita akan sebutkan, kita bicarakan lebih panjang tentang faedah-faedahnya setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita tidak cuma akan sekadar murojaah, tapi juga ada pelajaran tajwidnya. Saya akan bacakan surat Al-Ikhlas dan teman-teman nanti mengikuti, tapi jangan sampai ada yang luput dari sisi tajwidnya ya. Saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ahad. Ada qalqalah di situ.
Kalau orang banyak baca Qul huwallahu ahad, padahal harusnya qalqalah. Ahad. Allahus samad. Da. Lam yalid wa lam yulad. Kalau orang baca lam yalid wa lam yulad, yang benar lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad. Sekarang teman-teman yang mengulangi bacanya, ta'awuz dulu, basmalah, lalu baca surat Al-Ikhlas. Silakan. Ahad, lanjut. Somad, lanjut. Ahad. Nah, semoga ini bisa dipraktekkan manakala teman-teman mungkin akan mengimami keluarga. Jangan salah, jangan sampai baca ahad, ahad, yulad, yalid, yalid, ya, tapi ahad, yulad. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum menghafal juz 30, coba buka YouTube dan Facebook Mulfisa Fitra atau Mufid TV Official. Khusus untuk di YouTube, sudah kami berikan menit-menit untuk teman-teman langsung loncat ke surat yang diingin dihafalkan. Dan terus hafalkan Al-Quran. Semoga Allah meninggikan derajat kita nanti di hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ada orang Balikpapan ditawarin pekerjaan, mau nggak jadi security, misalnya di site PHM. Kalau kamu mau di site Senipah, kamunya 1 juta. Tapi kalau kamu mau di Handil, gajinya 27 juta. Kalau jadi orang Balikpapan, ditawarin security, pilih Senipah atau Handil dengan perbandingan 27 kali lipat gajinya, saya kira mungkin hanya orang yang kurang normal saja cara berpikirnya kalau dia lebih memilih Senipah. Karena Senipah sama Handil jarak hanya 1 jam perjalanan, lalu dia pilih 1 juta mengorbankan 26 juta sisanya. Bagaimana kalau seandainya Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, Salatul jama'ati afdalu min salatil fadli bisaba'in wa asyrina darajah. Dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim, Nabi SAW mengatakan salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian 27 kali lipat. Yang jaraknya bukan Senipah Handil. Jaraknya hanya antara pilih rumah atau masjid, yang ke masjid itu mungkin hanya 50-100 meter saja dari rumah. Di mana pahalanya Allah berikan hanya 1 bagi yang sholat di rumah, 27 kali lipat bila di masjid. Saya kira mungkin cara berpikirnya hanya yang kurang normal saja kalau dia mau memilih hanya 1 kali lipat di rumah, mengorbankan 26 kali lipatnya bila dia ke masjid, yang perbedaannya itu tidak seberapa. Bila seandainya seseorang lebih akan memilih, meskipun lebih jauh 1 jam perjalanan dengan menggunakan mobil demi mengejar 27 juta, mengorbankan yang cuma 1 juta, saya kira begitu juga seharusnya cara berpikir seseorang manakala dia mendapatkan pilihan apakah mau pahala 1 atau 27 kali lipat yang jaraknya hanya sekitar 50-100 meter saja selisih. Marilah memakmurkan masjid dan mendatangi pahala yang Allah berikan bagi siapapun yang mau salat berjamaah sebanyak 27 kali lipat, karena saya yakin pasti Anda akan memilih yang 27 kali lipat ketimbang hanya yang 1 bila dikerjakannya di kamar, karena ini pahala yang besar yang mungkin bisa jadi inilah amalan yang akhirnya memasukkan kita ke dalam surga karena dapat memperberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat.
Teman-teman yang rahmati Allah, pada sesi yang kedua kita akan bahas faidah-faidah yang bisa kita dapatkan dari ceritanya Asma binti Yazid dan Umamah binti Abul As. Tadi di live chat yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook sudah saya sebutkan ada 5. Ini yang bagiannya Asma binti Yazid. Di antara faidahnya adalah kalau menjadi seorang wanita itu tidak mengapa dan ada satu sisi yang baik menjadi seorang wanita yang pemberani. Sebagaimana Asma binti Yazid, karena memang dia sebagai wanita di antara yang pertama kali masuk Islam, bapaknya, pamannya, saudaranya, sepupunya adalah orang-orang yang rajin dalam berjihad dan memang terbunuh di medan perang. Sehingga memang keberanian itu tumbuh ya, sebagai bentuk dari terpaan apa yang dia alami di masa kecilnya. Nah, akan tetapi pemberani ini juga harus dilihat dan ditempatkan di tempat yang selayaknya. Apabila ada seorang wanita misalnya dilecehkan di jalan, ya, maka dia harus berani untuk ya bagaimana caranya agar tidak dilecehkan. Seperti misalnya tidak mempedulikan jalan dengan tegap dan tidak memperlihatkan rasa takut bahwa dia adalah pemberani, ya. Tapi juga jangan nantang. Ya, misalnya apa orang lihat-lihat. Ya, nanti kalau orang marah, ya malah tambah digoda. Gak usah dipedulikan, tapi jangan jalan seperti jalan ketakutan. Ya, jalannya jalan pemberani. Di poin yang saya sebutkan, tetap harus menjaga kehormatan ketika seseorang memang menjadi orang pemberani. Ya. Ada sebagian orang yang maksud dia pemberani, tapi jadinya wanita yang kurang menjaga kehormatan, misalnya kepada laki-laki. Ya. Pemberani, tapi jadinya ya tidak bisa menjaga kehormatannya di hadapan laki-laki. Ya. Kemudian yang kedua, tidak malu bertanya. Tapi catatan saya lagi, tidak malu bertanya ini tetap harus menjaga kehormatan. Sebagaimana Asma binti Yazid, ketika Nabi SAW mengucapkan sebuah nasihat kepada dia dan kawan-kawan wanitanya, yang nasihat ini butuh untuk diperjelas, maka Asma yang bicara. Dan ini menunjukkan bahwa Asma itu tidak malu untuk bertanya. Nah, akan tetapi kita tetap harus menjaga kehormatan. Sebagaimana Asma betul-betul bertanya dalam rangka mencari ilmu atau mencari tahu. Ada sebagian orang misalnya mau bertanya lalu kemudian suaranya dilemah gemulaikan, dihalus-haluskan, ya, dengan pandangan mata yang digenit-genitkan. Paling tidak setelah bertanya kemudian sambil tertawa-tawa. Maka ini kurang menjaga kehormatan. Bila bertanya maka dengan kalimat yang tegas, yang lugas dan tidak dengan intonasi yang mendayu-dayu. Yang ketiga, sebagaimana sabda Nabi SAW tadi, menghindari kufur nikmat kepada suami. Ini termasuk di antara nasihat Nabi SAW yang kita bisa ambil faidahnya dari kisah Asma binti Yazid, di mana Nabi SAW mewasiatkan kepada dia dan teman-temannya, ya, iyakunna wa kufrul mun'amin. Hati-hati kalian jauhi kekufuran terhadap suami. Dan Nabi SAW memperjelas lagi yang namanya kufur terhadap suami itu adalah kalau kita marah lalu kemudian kita mengatakan saya tidak mendapatkan kebaikan apapun dari dirimu. Kaum wanita sekarang banyak yang seperti itu. Mereka kalau marah sama suaminya, kata-kata yang keluar misalnya 3 tahun aku menikah denganmu gak dapat apa-apa.
Ya. Padahal yang namanya menikah itu bukan mesti dapat apa-apa. Kita bukan jual beli. Ya. Lagian tidak mungkin juga nggak dapat apa-apa. Paling tidak ada nafkah, ada tempat tinggal. Ya. Kadang Allah karuniakan kepada kita anak. Apa ini nggak dapat apa-apa? Ya. Bahkan misalnya di tahun pertama sama suaminya sudah haji. Sudah keliling kota, jadi jalan-jalan ke sana kemari. Nah, giliran marah kemudian mengatakan belum dapat apa-apa. Hati-hati yang seperti ini karena Nabi SAW itu menamakannya kufur nikmat. Nah, kemudian yang keempat, faidahnya adalah bolehnya menghiasi pengantin wanita. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, periasnya yang membantunya bersiap-siap ketika dinikahi oleh Nabi adalah Asma binti Yazid. Ya. Ini yang disebutkan oleh para ulama dibolehkannya dan diringankannya berhias untuk pengantin wanita. 6. Faedah yang lain, yang kelima, bolehnya wanita membantu jihad bila diperlukan untuk menjadi tenaga medis dan seksi konsumsi. Ya. Kalau ada yang bertanya apa hukumnya wanita ikut dalam peperangan, maka jawabannya hukum asalnya boleh bagi wanita untuk mengikuti perang, tapi pada batasan-batasan dalam peran yang dibutuhkan wanita di situ. Ya. Dibutuhkan wanita dalam peran tersebut. Makanya dicontohkan oleh para ulama dalam mengobati orang-orang yang terluka. Dibutuhkan orang-orang yang telaten, ya, tenaga medis dari kalangan wanita. Maka ini tidak mengapa. Begitu juga seksi konsumsi, karena dalam peperangan kadang orang ya tetap butuh makan, butuh minum, kecuali kalau peperangan yang dilakukan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan pun orang tetap buka dan sahur. Sehingga dibutuhkan orang-orang yang menyiapkan makan. Sehingga fatwa para ulama, wanita bila ingin ikut berperang, ya, maka hukum asalnya dia ikut berperan dalam hal-hal yang wanita dibutuhkan dalam peran tersebut. Adapun yang sifatnya angkat senjata, maka ini hendaknya tidak dibebankan kepada wanita kecuali pada hal-hal yang memang sangat genting. Di antara yang disebutkan para ulama adalah, ya, pertama, bedakan antara wanita yang memang sedari awal langsung dikasih senjata dengan wanita yang terdesak lalu kemudian mengangkat senjatanya dan membunuh lawan. Seperti Asma binti Yazid tadi disebutkan di bagian akhir, ikut dalam peperangan-peperangan, ya, dan sempat membunuh 9 orang dari pasukan Romawi dengan tiang tendanya. Tidak disebutkan di situ dengan menggunakan pedangnya. Karena pada dasarnya Asma itu datang dalam peperangan adalah dalam rangka membantu sebagai tenaga medis dan konsumsi. Ya. Adapun akhirnya dia membunuh lawan dari pasukan orang-orang Nasrani, itu adalah dengan tiang tendanya. Artinya persiapan dia bukan persiapan dengan menggunakan yang asli senjata, tetapi dengan sesuatu yang lain. Ya. Kemudian di antara para ulama kita juga ada yang mengatakan bedakan pula antara kita menyerang musuh di negeri musuh dengan musuh masuk ke negeri kita, ingin merebut negeri kita, lalu kita harus melawan. Maka untuk datang menyerang ke negeri musuh, maka yang tadi wanita itu pada asalnya mereka menggunakan, mereka dimanfaatkan tenaganya sebagai tenaga medis ataupun konsumsi. Berbeda kalau seandainya kita yang diserang. Maka kalau kita yang diserang, wanita boleh dipersenjatai.
Wanita boleh dipersenjatai. Wallahu a'lam. Ini tadi 5 faedah yang bisa kita ambil dari Asma binti Yazid. Sekarang saya akan kopikan beberapa faedah lagi dari Umamah binti Abul As. Ya. Dari Umamah binti Abul As saya kopikan ke YouTube dan juga ke Facebook. Ya, ups. Maaf ada kesalahan. Di sini saya salah komen. Type. Faidah yang keenam yang kita bisa ambil dari Umamah binti Abul As, yaitu tidak boleh laki-laki dewasa memandikan wanita dewasa kecuali suami memandikan istri. Buktinya Nabi SAW tidak memandikan Zainab putrinya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, yang boleh memandikan antara laki-laki dewasa dengan wanita dewasa itu adalah suami dengan istri. Adapun bapak memandikan jenazah istri, bapak memandikan jenazah anak, anak laki-laki memandikan jenazah ibu, anak perempuan memandikan jenazah ayah, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Nabi SAW meminta proses mandi putrinya ya dilakukan oleh para wanita. Nanti yang diperbolehkan juga adalah bila wanita kecil, masih bayi atau balita, ya, lalu dimandikan oleh orang dewasa, laki-laki dewasa, karena tidak adanya wanita yang mampu atau bisa melakukannya. Ya, selama belum terbentuk auratnya atau belum nyata auratnya. Seperti anak-anak usia 2 tahun, ya 3 tahun. Ini yang difatwakan oleh sebagian ulama. Yang ketujuh, cara memandikan jenazah yaitu dengan minimal 3 kali bilasan atau 5 kali atau lebih dari itu dan sebaiknya ganjil. Makanya Nabi SAW mengatakan salatan au khamsan. Mandikan dia sebanyak 3 kali atau 5 kali. Au aktsar min dzalik in ra'aitunna dzalik. Dan boleh lebih dari 5 bila kalian melihat bahwa itu diperlukan. Jadi kita kalau memandikan orang wafat itu adalah dengan menggunakan 3 ember atau 5 ember atau lebih dari itu bila memang dibutuhkan. Seperti misalnya badannya besar. Misalnya juga ada luka atau kotoran ya, yang sangat perlu untuk dibersihkan. Sehingga lebih dari 3 kali. Tadi Nabi juga mengatakan 3, 5, dan seterusnya. Yang dimaksudkan Nabi SAW adalah lebih baiknya ganjil. Karena Nabi SAW mengatakan innallaha witrun yuhibbul witr. Allah itu ganjil dan Allah suka dengan angka yang ganjil. Kemudian sebaiknya juga di antara bilasan-bilasan itu ada campuran air dengan daun bidara dan kamper atau kapur barus ya, yang kita sudah kenal. Misalnya jadi gini, ini ember 1, ember 2, ember 3. Ini air biasa pakai sabun. Kemudian ini ember sama daun bidara. Lalu ini adalah ember sama kamper, kapur barus. Jadi pertama diwudukan, kemudian dimandikan dengan menggunakan air sabun. Setelah itu dimandikan bilasan keduanya dengan menggunakan air campuran daun bidara. Lalu kemudian dengan kapur barus. Ya, demikian caranya memandikan jenazah dilihat dari sisi air banyak maupun jenisnya. Faedah yang ke-8 adalah setelah dimandikan jenazahnya dibalut dengan kain kering. Supaya apa? Supaya
auratnya tetap terjaga. Jadi misalnya ini adalah jenazah ya. Misalnya ini jenazah. Waktu dimandikan dia dikasih kain gitu, jarik ya. Kalau di Indonesia, kain Jawa. Nanti kan ini kan basah ya. Nah, kan kalau basah-basah itu diangkat itu kan ya basah ya. Nah, sebaiknya begini. Ada kain satu lagi yang kering. Ya, kemudian ditutup. Lalu yang bawahnya ditarik. Set gitu. Jadi yang kering nanti yang di atas. Lalu dibalut. Lalu diangkat. Ditaruh di atas kafan yang jumlahnya kalau perempuan 5. Nah, anggap aja ini ada 5 ya. Kemudian dengan kain kering tadi diletakkan. Nah, waktu ini dibungkus dari kanan dulu, kanan bungkus, kemudian kiri. Nah, sudah terbungkus baru kemudian tarik kain keringnya itu. Nggak kelihatan ya kalau di gambar ya. Oh iya, nggak kelihatan. Ya. Setelah dibungkus dengan kafan, kemudian jarinya tadi tarik dari bawah, set, gitu. Tapi ini dalam keadaan sudah tertutup ya, sudah tertutup. Kainnya ditarik. Nah, guna kain ini adalah untuk menutupi agar jangan sampai auratnya terbuka. Nah, semoga teman-teman khususnya para akhwat bisa menyempatkan waktu untuk belajar tata cara memandikan jenazah, khususnya jenazah wanita. Kemudian yang ke-9, faedahnya adalah boleh menggendong anak-anak, termasuk anak perempuan saat sholat. Sebagaimana Nabi SAW menggendong Umamah binti Abul As. Hanya saja catatan saya pribadi, tidak boleh bila anak itu ada najis. Seperti zaman sekarang anak kita pakai pampers. Kemudian dia melihat bapaknya mau pergi ke masjid. Kemudian dia nangis. Ikut. Nah, maka boleh bapaknya, tidak boleh bapaknya bawa ke masjid. Begitu juga kalau dia sholatnya di rumah. Ya, seperti zaman sekarang, sebagian orang masih sholat di rumah. Lalu anaknya minta gendong. Bila dia tahu bahwa pampers anaknya ini ada isinya, alias dia sudah BAB atau BAK, maka tidak boleh digendong. Karena ini namanya membawa najis dalam sholat. Kemudian yang ke-10, menggendong saat sholat, ya, itu adalah saat posisi berdiri. Adapun untuk rukuknya dan juga sujudnya, maka anak itu diletakkan terlebih dahulu. Untuk sujud, anak-anak diletakkan terlebih dahulu. Kemudian yang ke-11, boleh menikahi keponakan dari istri yang telah wafat atau cerai. Dengan kata lain, boleh dinikahi oleh mantan suaminya bibi yang telah wafat atau cerai. Dan ini bab yang cukup rumit ya. Maaf, harus sedikit-sedikit nih. Kalau di YouTube nggak bisa lebih dari 200 karakter. Ya, saya ulang lagi. Untuk Facebook, boleh menikahi keponakan dari istri yang telah wafat. Dengan kata lain, boleh dinikahi oleh mantan suaminya bibi yang telah wafat. Yang tidak boleh adalah menggabungkan wanita dengan bibinya dari ibunya atau bibinya dari bapaknya dalam satu masa. Maksudnya gini, kita pakai contohnya Umamah saja. Umamah punya mama namanya Zainab, ya kan? Mamanya yaitu Zainab punya saudari sebapak. Saudara seibu malah. Saudara kandung malah, maaf. Ya. Yaitu Fatimah. Betul atau tidak? Teman-teman di studio.
Benar kan? Ya, koreksi saya. Umamah adalah anaknya Zainab. Zainab adalah saudari kandungnya Fatimah. Kan sama-sama bapaknya siapa? Rasulullah. Mamanya sama-sama Khadijah. Kan? Saudara kandung. Berarti Fatimah adalah bibinya Umamah dari mamanya. Yang disebut dengan khalah. Nah, Fatimah nikah sama siapa? Ali. Setelah Fatimah wafat, Ali menikahi Umamah. Berarti gimana itu? Berarti keponakan seorang wanita dinikahi suami bibinya. Tapi bibinya sudah wafat. Atau dengan kata lain, seorang laki-laki menikahi keponakan istrinya. Tapi istrinya sudah wafat. Ini boleh. Tapi yang tidak boleh adalah satu masa dinikahi dua-duanya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha au wala bainal mar'ati wa khalatiha. Tidak boleh seorang perempuan dikumpulkan satu pernikahan, satu masa dengan suami yang sama antara dia dengan bibinya dari bapaknya. Tidak pula juga boleh dengan bibinya dari ibunya. Tapi kalau dia sudah wafat, ya, misalnya dia nikah, dia sudah wafat, boleh itu bibinya dinikahi. Begitu juga sebaliknya. Bibinya itu nikah, kemudian bibinya wafat, maka si laki-laki boleh menikahi dia, gitu. Semoga bisa dipahami apa yang saya maksud. Kemudian yang ke-12, tidak mengapa wanita menikah lagi, ini sudah sering kita sebutkan ya. Tidak mengapa wanita menikah lagi setelah ditinggal wafat suaminya. Terutama jika suami yang setelahnya justru lebih baik dari sisi agama. Atau dia khawatir terjatuh ke dalam zina. Dan ini sudah sering sekali kita baca dalam biografi-biografi sebelumnya. Nah, bahwa sebagian dari sahabat wanita ada yang menikah lagi. Dan wanita yang setelahnya itu lebih baik daripada suami yang sebelumnya. Nah, sebagaimana ke dalam biografinya Umamah ini, di mana Ali bin Abi Thalib menikahi Umamah setelah wafatnya suaminya dan setelah wafatnya si istrinya Ali. Ya. Yang terakhir, yang ke-13, halal menikah dengan sepupu. Sebagaimana Zainab, yaitu anaknya Khadijah, menikah dengan keponakannya Khadijah, yaitu Abul As. Ya. Ada 13 poin yang bisa kita baca pada pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan, saya persilakan untuk bertanya di grup WhatsApp maupun Telegram Balikpapan Mengaji Sunnah maupun Indonesia Mengaji Sunnah, dan grup WhatsApp untuk jamaah umroh yang pernah umroh bersama saya. Begitu juga boleh menanyakan sesuatu di kolom chat yang ada di YouTube maupun di Facebook. Saya cari di WA dulu. Oh, di Telegram dulu ya. Telegram tidak ada yang bertanya. WhatsApp belum terbuka grupnya. Saya ke Facebook.
di Facebook. Kok sedikit comments. Di Facebooknya agak susah ya membuka komennya. Type di YouTube. Di YouTube. Ramlah Rashid. Bolehkah wanita yang sedang haid memandikan jenazah? Soalnya dulu waktu nenek saya meninggal, saya dilarang ikut memandikan jenazah. Saya tidak mengetahui adanya larangan dalam hal ini. Yang dilarang adalah intinya laki-laki dewasa memandikan wanita dewasa padahal dia bukan istrinya. Begitu juga sebaliknya, tidak boleh wanita dewasa memandikan laki-laki dewasa bila itu bukan suaminya. Adapun soal haid, saya belum pernah mendapatkan ada larangan dalam masalah ini. Wallahu a'lam. WA susah terbuka. Mungkin HP-nya di depan nggak connect WA-nya. Tapi sudah nggak apa-apa, udah nggak usah. Ustadz mohon nasihatnya seputar pramuka. Ikut pramuka itu bagus. Antum bisa tali menali, ya. Apa tali temali, ya. Bikin simpul ini, simpul itu. Kalau jadi kerja di pelabuhan bagus, kerja di kargo, kerja di airport, ya. Tali temali, ya, bisa dipelajari pramuka, ya. Tapi ya gimana ya? Saya nggak bilang itu nggak ada gunanya. Saya nggak bilang juga itu semuanya berguna, begitu. Tapi soalnya saya dulu ikut pramuka di SMA 1 tahun, tapi setelah itu saya, kalau bahasa orang Balikpapan, muyak, ya. Ya setelah itu saya nggak mau ikut lagi, ya, karena biasanya kalau sudah dewasa apalagi ya ikhtilat itu jadinya ajang untuk ngeceng, ya. Apalagi kalau sudah misalnya pertemuan jambore pramuka SMA mana dan SMA mana, wah itu isinya insya Allah nggak ada gunanya, ya. Secara akhirat, ya mungkin dia ada gunanya. Secara dunia yaitu tali temali dan mencari jodoh, ya. Biasanya ya kayak gitu. Saya juga dulu ikut pramuka dan itulah yang saya ketahui, yang saya lihat dengan mata kepala saya. Ya, kita ikut acara jalan keliling Balikpapan itu, mulai dari Gunung Pasir terus ke Gunung Dups, kemudian turun sampai ke Jalan Minyak, masuk perumahan Pertamina. Lapor grup Regu Anu dan Anu siap melaksanakan tugas. Apa tugasnya? Tugasnya disuruh bikin gambar apalah, disuruh bikin grup inilah, suruh nyanyi-nyanyi lah. Buat apa susah, susah itu tidak ada gunanya, ya. Dan hal-hal yang ya mungkin kita sama-sama tahu, wallahu alam, lebih banyak tidak bermanfaatnya dari sisi kacamata akhirat, ya. Wallahu alam. Mendingan yang lain aja, misalnya klub bahasa Arab, ya. Belajar bahasa Arab itu lebih berguna. Grup bahasa Inggris, saya juga dulu waktu SMA ikut grup debat bahasa Inggris, diutus sekolah. Itu lebih bermanfaat dari sisi dunia, ya. Ustadz ingin bertanya di luar tema.
Dalam akad nikah, apakah dianjurkan tilawah Al-Quran sebelum nikah? Sebelum akad? Tidak dianjurkan. Tapi kalau antum tanya bolehkah? Ya, boleh-boleh aja. Tapi jangan jadikan itu sebagai sebuah rangkaian yang kita anggap itu adalah sunnah sebelum melakukan akad. Cukup khutbah nikah. Itu yang benar. Sekali lagi, kalau ada yang mau dimulai dengan tilawah Al-Quran, kita juga tidak bisa melarang. Ya, tapi jangan niatkan itu sebagai bagian dari sunnah yang merupakan rangkaian dari sebuah akad pernikahan. Itu adat kebiasaan di Indonesia yang kalau mau ada apa baca Quran, ada apa baca Quran. Nanti ayatnya pun dihubung-hubungkan sesuai dengan tema acaranya. Perkenalkan, saya adalah dulu waktu kecil tukang ngaji keliling di pernikahan. Ya. Biasanya pulang yang didapatkan adalah amplop isinya 30.000. Nah. Afwan Ustaz, apa bisa kirim lagi poin ke-7 tadi? Saya terlewat. Kalau terlewat ada di atas, Om. Di atas itu ada. Oh, saya belum ya. Oh, saya belum kopi rupanya. Mohon maaf. Untuk poin nomor 7, cara memandikan jenazah yaitu minimal 3 kali bilasan. Sebaiknya ganjil, dan di antara air bilasan ada yang dicampur bidara dan kapur barus. Demikian perintah Nabi kepada wanita-wanita yang memandikan anaknya, yaitu Zainab. Ya. Oh, mohon maaf tadi belum saya posting ya. Belum. Ini sekarang saya posting. Ya, silakan. Itu poin ke-7. Mohon maaf saya tadi lupa. Mana tadi? Kelanjutannya. Pada poin faedah yang boleh menggendong anak saat sholat. Nah, ada posisi suatu saat sholat anak saya terjatuh dan saya menggendongnya. Itu gimana Ustadz? Di rumah nggak ada suami. Maksudnya jatuhnya gimana? Waktu digendong terjatuh gitu ya? Gitu ya? Hah? Ya mungkin dia terpeleset. Maka tidak mengapa kita tunduk sebentar lalu kemudian mengangkat lalu berdiri kembali. Nah. Oh, anaknya jatuh, gak ada suaminya, dan dia pakai pampers. Ini chattingannya kurang. Di rumah gak ada suami dan dia sedang pakai di diapers yang ada isi najisnya. Ya. Kalau jatuhnya tidak membahayakan jiwanya, sebatas dia jatuh gitu, nangis-nangis lalu kemudian ya sebenarnya juga kita tahu bahwa itu tidak terlalu berbahaya, ya maka insya Allah tidak mengapa tidak diangkat karena mengangkatnya nanti ada najisnya gitu. Tapi bila itu sesuatu yang berbahaya, misalnya rumah Anda agak tinggi gitu ya, terus jatuh, kita khawatir kepalanya penyok atau apa namanya geger otak atau gimana, maka kita batalkan sholatnya. Boleh seseorang membatalkan sholat manakala hal-hal yang urgent datang di hadapannya. Termasuk juga kita lihat ya, secara nggak sengaja misalnya kita sholat, kita lihat anak kita tadi di sini-sini aja, ternyata dia jalan ke dapur, terus kita lihat dia megang pisau misalnya. Pisau itu udah megangnya terbalik lagi, ya kayak gini. Kita khawatir kena mukanya, kita khawatir kena matanya, ya, maka kita segera berlari dan mengambil pisaunya. Bila dekat cukup mengambil lalu kemudian menyelamatkan anaknya dan mengamankan pisaunya, tidak perlu dibatalkan. Bila sangat terlalu jauh ya dan membutuhkan terpaksa membatalkan sholat, maka ya sudah batalkan. Nah. Poin ke-9 juga belum diposting, maksudnya. Poin ke-9 sudah ada di atas tuh, saya lihat. Bolehnya menggendong anak-anak. Ghazi Abi Yuzain. Apakah ada batasan menggunakan celana ketat? Bagaimana menasihati adik laki-laki yang suka menggunakan celana ketat? Ya,
ketat itu jiplak badan. Dan bila itu terjadi, maka nasihati dia untuk menjadikan itu sebagai dalaman saja. Nah, kita lihat banyak teman-teman laki-laki yang sekarang kalau misalnya gowesan, dia celananya itu ketat-ketat. Poin 9 di ini anak lihat nih. 6, 7, 8, 9 dari sini kelihatan. Untuk poin 9 ada itu, bolehnya menggendong anak laki-laki, termasuk anak-anak perempuan. Nggak ada. Yang di Facebook atau di mana? Di YouTube ada. Ini anak lihat nih. Nggak kelihatan ya? Ya udah saya posting aja lagi. Poin ke-9 saya posting ulang lagi karena katanya enggak muncul, tapi di laptop saya muncul kelihatan. Sudah? Ustadz, apa maksudnya Allah ganjil? Allah ganjil, ya ganjil. Berapa angka ganjil? Yang terkecil? 1. Ya. Enggak ada ya? Masih belum muncul. Kenapa ya? Anak connect ininya. Tapi enggak ngerti ya. Sudah 4 kali nih tak posting. Hah? Sudah refresh berkali-kali. Nanti insya Allah kan di bagian komen setelah kajian selesai, nanti kita akan posting ya seluruh faedahnya. Mungkin ini dulu yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Untuk pemenang di pertemuan yang terdahulu di Asma binti Abu Bakar, Syahdina Alamsyah tidak menghubungi saya selama 1 minggu, maka saya batalkan ya. Saya batalkan kemenangannya. Dan pada pertemuan yang lalu saya sebutkan bahwa hadiahnya turun ke nama kedua, yaitu Aisyah Ummu Qanita. Sedangkan untuk kajian yang minggu lalu, yaitu Asma binti Umais, pemenangnya juga Aisyah Ummu Qanita. Maka karena orangnya sama, jadi ya terpaksa hadiahnya dirapel saja. Jangan berkecil hati. Jadi 1 orang meskipun menangnya 1 kali dan turunan menangnya 1 kali, tapi hadiahnya cukup 1 ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.